Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu Tuan Guru SD Purwodadi 2 yang mana pada hari ini dapat mengikuti kegiatan yang saya rencanakan, yaitu tentang imunisasi garasi atau gerakan Rabu Literasi SD Purwodadi 2. Jadi pada hari ini adalah saya akan menyampaikan bagaimana rancangan transformasi kepemimpinan sekolah gerakan Rabu Literasi atau yang disingkat garasi yang seolah akan kita laksanakan di SD Purwodadi 2 Kecamatan Maliku. Rancangan transformasi ini pertama saya terinspirasi di saat saya melaksanakan pelatihan bakal calon kepala sekolah angkatan 2 Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat itu kami ada kunjungan di SD Muhammadiyah Pahandut, yang mana di sana memang sudah melaksanakan yang namanya garasi, yaitu membaca Rabu Senyap yang di dalamnya nanti ada pojok baca dan juga ada mading, yang ujung-ujungnya nanti ada peningkatan untuk kegiatan keperpustakaan kita di SD Purwodadi 2. Kita sudah tahu bagaimana literasi itu. Literasi adalah merupakan fondasi penting bagi kemajuan akademik dan sosial peserta didik. Data menunjukkan bahwa minat baca dan literasi di Indonesia masih memerlukan perhatian serius. Sekolah seringkali menghadap tantangan berupa rendahnya waktu membaca mandiri siswa, kurangnya budaya membaca di luar jam pembelajaran, dan perpustakaan yang belum berfungsi optimal sebagai pusat sumber belajar. Pengangkatan masalah budaya membaca ini didasari oleh rendahnya minat baca siswa secara mandiri serta kurangnya motivasi siswa untuk ke perpustakaan, sehingga berakibat pada rapor pendidikan SD Purwodadi 2 kegiatan literasi yang menurun, yang nanti itu disebut dengan garasi atau gerakan Rabu Literasi. Nah, dan insya Allah ini akan difasilitasi oleh sekolah. Kayak apa misalnya organisasinya? Ya dari dana bus mungkin. Ada misalkan sudah di kelas 4 sudah ada namanya pojok baca, di kelas 5, kelas 6 ada sudah pojok baca. Nanti mungkin kita tata lagi lah itu gerakan Rabu apa mungkin supaya bagus. Kita cetakkan dulu pojok bacanya, baru ada kita susun buku-bukunya. Itu rencana ulun Jepang lah, mudah-mudahan kita kerjasama. Iya, kenapa? Masalahnya ini kemarin waktu kami kegiatan tuh ada kami disuruh membuka rapor pendidikan. Nah, di rapor pendidikan kita ternyata literasi kita menurun kan? Menurun. Di situ jadi ulun pikirnya sempat apa yang ulun angkat lah, apa yang rencana ulun angkat nih, kesepakatan ini diminta membuat rancangan transformasi kepemimpinan sekolah. Artinya apa yang kita bisa angkat di sekolah itu yang belum ada, sehingga sekolah itu bisa meningkat. Nah, jadi ulun terpikir ternyata di di pendidikan itu rendah, jadi ulun angkatlah itu, dan mudah-mudahan itu nantinya setelah kita ada gerakan ini literasi sekolah kita menaik, tidak merah lagi. Baik, selanjutnya tujuan proyek, artinya rancangan transformasi kepemimpinan sekolah ini yang Rabu Literasi ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Pertama, menginternalisasi kebiasaan membaca sebagai kebutuhan, bukan kewajiban, bagi seluruh warga sekolah SD Purwodadi 2, baik itu siswa ataupun guru, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analisis siswa melalui kegiatan membaca dan refleksi yang berstruktur, menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang kaya literasi. Sasarannya apa? Ada sasaran proyek. Yang pertama sasarannya itu adalah guru. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan membaca senyap setiap Rabu dan meningkatkan rata-rata buku yang diulas atau dibaca per bulan. Sasaran yang kedua adalah guru. Guru mengintegrasikan hasil membaca literasi ke dalam mata pelajaran, literasi kurikulum, dan secara aktif menjadi model pembaca. Yang ketiga, sasaran proyeknya adalah sekolah.
terciptanya pojok baca yang fungsional di setiap kelas dan meningkatkan kunjungan peminjam buku perpustakaan secara 50% dalam 6 bulan. Bapak-bapak, ibu sekalian, selanjutnya ada yang namanya inovasi dan transformasi yang akan dihadirkan. Ini inovasi ini maksud begini, bahwa nanti kita akan melaksanakan yang membaca serentak MSS. Nah, 15 atau 30 menit. Yang pertama, setiap Rabu melibatkan seluruh warga sekolah, tidak hanya siswa. Artinya guru itu di sana ikut membimbing. Yang kedua ada namanya jurnal refleks 3 kata. Siswa diminta merangkum esensi buku yang dibaca hanya dalam 3 kata, kritis, kreatif, dan relevan. Yang C atau yang ketiga, inovasinya ada nanti kita laksanakan revitalisasi perpustakaan menjadi literasi kafe atau ruangan didesain lebih santai, interaktif, dan dilengkapi teknologi sederhana. Makanya itu. Yang selanjutnya ada namanya nanti kita bikin duta literasi dan resensi dinding. Mengirim siswa atau guru duta untuk mengelola kegiatan dan membuat media. Yang terakhir ada publikasi resensi di mading atau platform sekolah. Ya. Jadi ada beberapa strategi yang nanti yang kita akan laksanakan. Pertama, tahap 1 inisiasi bulan pertama. Ada yang namanya kita buat komitmen dari Dewan Guru dan perwakilan siswa untuk melaksanakan itu kegiatannya pojok baca atau yang literasi Rabu Garasi ya namanya. Komitmen dan mobilisasi. Kegiatan kuncinya gimana? Pelatihan singkat bagi guru tentang literasi lintas kurikulum. Itu yang untuk bulan pertama. Nanti untuk bulan yang kedua, implementasi bulan kedua dan keempatnya ada yang namanya aksi dan pembiasaan. Nah, bulan kedua dan keempat kita sudah memulai gerakan tersebut, membaca serentak secara konsisten. Artinya kita kalau sudah kita laksanakan langsung tiap Rabu kita laksanakan. Yang ketiga ada penguatan yang bulan kelima atau bulan keenam evaluasi dan penghargaan, mengadakan pekan literasi sekolah sebagai puncak kegiatan. Yang selanjutnya nanti ada sumber daya. Sumber daya dukung ini memang sangatlah penting. Yang pertama ada yang namanya sumber daya manusia. Ada kita bentuk tim literasi, gabungan guru dari berbagai mata pelajaran, bukan hanya guru bahasa Indonesia. Artinya semua guru terlibat dalam tim ini. Ada yang namanya duta literasi, siswa dan staf perpustakaan. Yang selanjutnya sumber daya finansial. Nah, sumber daya ini nanti kita ambilnya kita alokasikan dari dana BOS bagaimana untuk bisa menambah koleksi buku, fiksi, non fiksi yang menarik. Nah, selanjutnya ada anggaran renovasi ringan untuk ujung baca kelas, membuat papan mading dan literasi KAPI atau perpustakaan. Ada juga sumber daya material. Sumber daya material itu apa? Penyediaan referensi buku, perpustakaan dan perangkat sederhana di perpustakaan dan materi pelatihan bagi guru. Jadi, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang selanjutnya ada yang namanya monitoring dan evaluasi MONET. Yang pertama aspek MONET yaitu kuantitas. Nah, kuantitas ini metode pengukurannya jurnal baca, log peminjaman, maupun frekuensi dan jumlah buku yang dibaca. Indikator keberhasilan rata-rata peminjam pembaca buku siswa meningkat, diharapkan meningkat minimal 50%. Kualitatif prosesnya bagaimana? Observasi kelas, mengamati keterlibatan guru atau siswa saat MSS, ya, dan integrasi literasi di mata pelajaran. Diharapkan keberhasilannya presentasi guru yang mengintegrasikan literasi dalam KBM minimal 80%. Yang selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi MONET adalah dampak atau angket kepuasan sorti meningkat, mengukur perubahan persepsi siswa terhadap kegiatan membaca, minat baca meningkat, skor rata-rata sorti di atas 4 dan dari 5. Artinya memang itu. Yang terakhir nanti ada yang namanya dampak dan keberlanjutan. Dampaknya apa? Dampaknya ini ada dampak jangka pendek. Nih,
dampak jangka pendek ada peningkatan jam membaca siswa dan suasana sekolah lebih tenang dan fokus setiap hari Rabu. Tiap hari Rabu kita fokus membaca yang di pojok kaca. Jangka panjangnya terciptanya lulusan yang memiliki kecakapan literasi yang tinggi, siap menghadapi tantangan akademik dan kehidupan. Peningkatan prestasi akademik secara keseluruhan karena kemampuan memahami teks yang lebih baik. Keberlanjutan. Untuk keberlanjutannya ada yang namanya penguatan regulasi. Program Gerakan Rabu Membaca dimasukkan dalam tata tertib dan kurikulum sekolah SD Purwodadi 2 sebagai kegiatan intrakurikuler wajib. Dana abadi literasi mengalokasikan sumber dana tetap, misalnya dari dana komite atau dana BOS untuk pembaruan koleksi buku setiap tahunnya. Regenerasi kepemimpinan melatih duta literasi baru setiap tahun dan memastikan guru senior menjadi mentor literasi bagi guru junior, menjamin program setiap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan sekolah. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, diseminisasi hari ini tentang rancangan reformasi pemimpinan sekolah Gerakan Rabu Literasi atau yang kita singkat dengan Garasi di SDI Purwodadi 2 Kecamatan Maluku, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi kita guru, kepala sekolah dan para siswa kita bisa melaksanakan kegiatan Garasi ini sehingga nanti menghasilkan pendidik-pendidik yang handal dan mereka bisa melanjutkan ke tingkat yang selanjutnya lebih baik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.